Sahabat Kompas.com, baru-baru ini kasus sengketa tanah antara PT Sentul City Terbuka dan pengamat politik Rocky Gerung tengah menjadi perbincangan hangat. Hingga 12 Agustus 2021 lalu, perusahaan raksasa properti itu sudah 3 kali mengirimkan somasi kepada Rocky. Somasi pertama kali dilayangkan pada 28 Juli 2021, disusul dengan somasi kedua pada 6 Agustus 2021. Somasi tersebut berisi peringatan untuk Rocky. Jika Rocky memasuki wilayah sebagaimana yang dimaksudkan PT Sentul City, ia akan ditindak tegas atas dugaan tindak pidana pasal 167, 170, dan pasal 385 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Batas waktu yang diberikan untuk mengosongkan lahan adalah 7 kali 24 jam. Jika melewati batas waktu, perusahaan akan meminta Satpol PP untuk merobohkan dan menertibkan bangunan tersebut. Somasi didasari oleh hak atas bidang tanah bersertifikat hak guna bangunan atau HGB nomor B 2412 dan 2411 Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor yang dimiliki Sentul City. PT Sentul City Terbuka mengaku memperoleh tanah tersebut dengan pelepasan hak guna usaha atau HGU milik PT PN 11 Pasir Maung seluas 1.100 hektar. Tahun 1994, HGU tersebut beralih menjadi HGB nomor 2 Bojongkoneng yang berlaku hingga tahun 2013. Sejak saat itu, perseroan mengklaim telah mengelola lahannya dengan baik serta bekerja sama dengan masyarakat. Kemudian pemecahan dan perpanjangan HGB dilakukan pada 2012. Salah satunya merupakan HGB nomor 2411 yang diklaim milik Rocky Gerung. Head of Corporate Communication PT Sentul City Terbuka David Rizar Nugroho pun menegaskan bahwa HGB yang diperoleh perseroan telah melalui perizinan sebagai dasar hukum. Dasar hukum tersebut yakni izin prinsip dari Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Bogor dan surat keputusan atau SK dari Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Provinsi Jawa Barat tentang persetujuan izin lokasi dan pembebasan tanah. Menurut David, dengan legalitas tersebut, maka PT Sentul City Terbuka adalah pemilik sah dari bidang tanah yang diklaim Rocky. Sementara itu, PT Sentul City Terbuka menuding Rocky mendapatkan tanah oper alih garapan dari seorang narapidana. Narapidana yang dimaksud adalah Andi Junaidi yang terlibat kasus jual beli tanah perseroan dan pemalsuan surat. Hal ini sebagaimana diungkapkan Direktur Sentul City, Iwan Budi Harsana, dengan mengutip laman keterbukaan Bursa Efek Indonesia. Selain itu, menurutnya surat oper alih garapan Rocky Gerung ditandatangani oleh kepala desa yang saat itu menjabat, yakni Acep Supriyatna. Menurut David, kepala desa itu sudah terlibat dalam banyak kasus sengketa tanah. Menanggapi hal ini, Rocky pun membantah tudingan tersebut. Jadi sekali lagi, nggak ada unsur lain selain kita hanya ingin menegakkan akal sehat berlawanan dengan akal bulus Sentul City. Langkah hukum, Bang? Kan selama ini terus-menerus seperti sertifikat HGB itu soal kecil, itu bukan soal itu dasarnya tuh. Kalau kita ditanyakan, bahkan disebutin di media massa bahwa saya membeli dari seorang kriminal apa segala macam. Nah, Sentul City itu yang biangnya kriminal, yang bahkan yang punyanya ditangkap KPK kok di penjara 5 tahun dan tiba-tiba tinggal 2,5 tahun tuh. Jadi jangan dibalik-balik gitu ya. Tuh. Dan ini tanah 800 meter. Dan isinya adalah hutan. Ya saya bikin hutan di sini. Iya, sama kita. Ya. Kuasa hukum Rocky Gerung, Haris Azhar, membenarkan kliennya mendapatkan surat somasi dari Sentul City. Menurutnya somasi itu juga memberikan peringatan kepada Rocky Gerung bahwa Sentul City merupakan pemilik sah atas bidang tanah tersebut. Padahal menurutnya Rocky sudah tinggal di lokasi tersebut sejak 2009 dan mendapatkannya secara sah. Sementara PT Sentul City Terbuka baru mempermasalahkan tanah tersebut pada tahun 2021. Haris pun menegaskan bahwa Rocky memiliki surat keterangan tidak bersengketa yang ditandatangani Kepala Desa Bojongkoneng pada waktu itu.
Atas somasi ini, Rocky Gerung berencana menggugat balik PT Sentul City Terbuka dengan nilai gugatan sebesar 1 triliun rupiah. Besarnya nilai gugatan imaterial itu lantaran tempat tinggalnya sangat berharga karena memiliki banyak kenangan. Sementara itu, kedua belah pihak saling melapor ke Badan Pertahanan Nasional atau BPN untuk meminta kejelasan terhadap sengketa lahan tersebut.